unta. Nah, beda sama kalian nih. Kami tidak dianjurkan meminum air unta. Itu memang najis, tidak dianjurkan. Tapi orang Bapak, orang Pak Kim tidak dianjurkan menyembah Yesus sebagai Tuhan kami, tapi kalian melakukan. Beda kami tidak dianjurkan, kami tidak melakukan. Nah, banyak yang melakukan. Itu bukan banyak melakukan pada saat itu. Pada saat itu di zaman itu dia menyembah pada saat sama kayak gini nih. Jadi Nabi Muhammad kami itu kan suka bekam. Suka bekam, Nabi Muhammad kami suka bekam. Bekam itu kan keluar darah kan. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh darahnya untuk diminum. Tapi ada orang saking cintanya kepada Rasulullah, dia minum darah Nabi Muhammad. Nah begitu, tidak dianjurkan. Hanya karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad, lalu dia meminum darah itu. Begitu. Beda sama kalian, tertulis ya. Tidak ada tertulis Yesus itu mengatakan sembahlah aku sang pencipta langit dan bumi. Tapi kalian melakukan. Ya, tidak ada tertulis. Dan Pak King tidak menerima. Saya katakan Yesus Tuhan kalian itu lahir dari lubang najis. Pak King tidak terima. Enggak. Padahal itu fakta. Dulu. Oke, sebentar Bunda. Oke ya, gantian Bunda ya. Kan Bunda kan mengimani Al-Quran dan hadis. Di hadis itu ada kencing unta. Kenapa sih? Dan banyak juga yang pergi ke sana, ke Arab Saudi, malahan di situ disediakan itu tempat orang yang mau minum kencing unta. Di mana Pak? Kalau ada di mana? Ada mana? Di mana? Coba sebutkan. Enggak. Jangan fitnah Pak. Tidak ada di tempat disediakan tempat kencing unta lalu disuruh minum. Di mana? Ayo Pak. Jangan fitnah Pak. Ya. Nggak mungkin. Jangan fitnah. Kalau saya jelas Tuhan Anda lahir dari lubang najis. Itu fakta, bukan fitnah. Ayo jangan fitnah Pak. Ayo di mana? Gantian gini Bunda ya. Bunda tinggal buka YouTube. Jangan tunjukkan aja Pak. Jangan fitnah Pak. Bapak kalau itu namanya fitnah. Ayo. Aduh ampun. Ini di medsos ini muncul ada orang Indonesia ke sana. Kenapa bawa medsos Pak? Muntah-muntah dia. Kenapa bawa medsos? Bawa data dong. Kenapa bawa medsos? Bawa data dong. Tidak, ini benar. Ini kan medsos. Di mana Pak? Di mana sampai sekarang tempat kencing unta itu masih ada disuruh minum? Di mana datanya? Enggak, gini dengar orang-orang yang pergi. Jangan fitnah, enggak bawa sini datanya. Jangan orang-orang. Datanya Pak, jangan fitnah Pak. Bunda berdosa kalau mau fitnah itu kan di medsos. Gak usah bawa dosa. Memang Bapak udah berdosa menuhankan anak orang. Jangankan memfitnah. Tapi kami nggak ini sih, nggak kaget kalian itu tukang fitnah. Karena Tuhan aja kalian duakan, apalagi manusia ya pasti kalian fitnah. Tinggal buka YouTube aja Bunda. Di situ ada data Pak, data nggak pernah YouTube Pak. Data. Umroh ke sana dia minum sampai dia muntah-muntah. Nggak ada. Mana tertulis Pak? Buka ini, coba deh buka YouTube deh. Coba buka YouTube. Datanya aja Pak, nggak butuh YouTube. Datanya. Muntah, ayo. Muncul tuh langsung videonya. Serius, datanya Pak, nggak perlu YouTube mana. Kalau saya bisa menunjukkan data bahwa yang kalian sembah itu anak orang. Saya bisa tunjukin. Ayo, mana datanya Pak? Yaudah deh, nggak usah bahas itu. Ayo, di mana tertulis? Kalau sampai hari ini disediakan tempat kencing unta lalu disuruh minum, di mana? Kalau saya bisa memberikan data sampai hari ini bahwa yang kau tuhankan anak orang. Ayo. Bukan disuruh, di situ kan ada untanya, ada tempat. Oh, bukan disediakan gelas-gelas. Oh, udah nih. Ada gelas-gelas yang ditaruh di situ, ya kan? Oh, di mana tertulis Pak? Bagi yang mau minum, yang sakit-sakit di mana tertulis? Rematik atau apa gitu kan? Iya, di mana tertulis Pak? Datanya di mana tertulis? Ini di video, bukan di itu tertulis. Video, data saya minta data. Bapak jangan bawa video, minta data. Aduh ampun Bunda, tinggal buka di YouTube aja kok ada. Saya mau data. Bukan saya data, bisa menunjukkan data bahwa yang kalian sembah itu anak orang. Saya bisa tunjukin. Bunda, bukan data, video langsung. Mana data? Jangan fitnah data. Astagfirullahaladzim, Bunda. Astagfirullahaladzim. Mana data? Kalau video nih, packing aja bisa aku taruh ke YouTube dalam keadaan telanjang. Kalau video. Ya, kalau video packing bisa aku tunjukkan, bisa aku bikin video packing telanjang. Bisa aku bikin hoax. Nah, bukan hoax. Itu dia, itu juga bisa hoax. Itu juga bisa hoax. Sekarang tunjukkan datanya biar saya percaya. Silakan.
Ayo. Bunda, ini video enggak. bukan Kalau video tadi saya bilang, kalau video saya bisa bikin video di YouTube Paking telanjang. Bisa. Ya, saya bikin. Itu kan hoax dibuat. Nah, itu juga itu pun yang Bapak katakan tadi hoax. Kalau mau betul mana? Ayo datanya mana? Ayo mana? Ya, udah lah, nggak usah dibahas itu lagi. Nah, makanya Pak King, jangan nengok video mana, data aja. Kalau saya bisa menunjukkan data bahwa yang kalian sembah itu anak orang. Tadi Pak King udah jelaskan bahwa Yesus itu anak Maria, kan Maria itu orang manusia. Ya udahlah. Makanya sebenarnya gampang kalau buka tinggal YouTube, coba buka. Saya nggak butuh. Yang saya butuh data. Tadi saya udah bilang kalau YouTube saya bisa bikin Paking di YouTube dalam keadaan telanjang. Saya bisa bikin, bisa. Ya kan, tapi kalau data tertulis di dalam Al-Quran, nah itu bukan saya bikin, memang ada tertulis. Di dalam hadis itu saya bukan saya bikin, itu tertulis, saya percaya. Tapi kalau tidak ada tertulis di dalam Al-Quran adalah hadis, berarti Paking fitnah. Sementara pernyataan saya katakan bahwa yang kalian sembah anak orang itu fakta, dan Paking sudah menjelaskan bahwa Yesus dilahirkan dari lubang najis. Salahku di mana? Ya gini, gini kan najis tadi tuh ya, kita bicara najis ya. Bawa lagi kencing muntah. Nggak usah bahas itu, nggak selesai itu nanti. Ya memang nggak selesai karena Paking fitnah. Ya, ada videonya. Gimana sih? Mana ada dari tadi saya bilang video. Kalau video tadi saya udah bilang, kalau video saya bikin Paking di video telanjang saya bisa bikin. Itulah video. Tapi kalau tertulis dalam Al-Quran, dalam hadis, baru saya percaya karena bukan saya yang bikin. Udah. Iya, udah deh. Yang lain aja deh. Sama nih, ini kalau bawa video saya juga bisa bikin nih. Kalau menuju video saya bisa saya cari ya, Tuhan kamu nari-nari, saya cari. Ada? Mau. Makanya jangan bawa video, saya bisa bikin Tuhanmu joget-joget, mau saya tunjukin. Ada di video Tuhanmu pakai kolor doang, mau saya tunjukin. Mau. Jangan bawa video, bawa data, mau ada. Tuhanmu yang disalibkan lagi joget-joget ada di video. Tuhanmu yang mau disalibkan pakai kolor doang, jatuh kan? Pakai kolor doang ada di video, mau saya tunjukin? Mau? Iya. Makanya jangan bawa video. Iya, nggak usah fitnah ya. Oke. Oke, yang lain aja dibahas deh, apa nih? Itulah. Makanya jangan bawa video Paking, karena kalau video itu dibuat-buat, saya bisa tunjukin, gitu. Iya. Oke. Apa nih yang kira-kira nih yang mau ditanyakan nih? Gantian ya. Gini. Aku dulu nih. Barusan tadi nih aku ada lihat video di TikTok. Ya kan ada. Jangan bawa video Paking. Iya di TikTok. Ini Ustadz yang bicara, bukan hoax. Gampang kok tinggal dibuka. Nanti Bunda Rahma tinggal cari di TikTok. Aku bukan Rahma. Aku bukan Rahma. Bunda siapa? Kan Bunda Rahma. Bukan, Bunda blokir. Kok pakai kata blokir sih? Nggak bagus tuh, yang negatif nggak boleh. Bunda Hesti. Oh, Bunda Hesti. Iya, sorry lupa. Muncul nih semua nih teman-teman nih semua nih. Biar rame nih, asik nih. Ayo yang Kristen yang mau diskusi silakan Kristen. Cepat mau menyapa-nyapa dulu ini yang teman-teman muslim. Silakan. Official siapa nih satu? Natalia. Ya, lagi nyari headset. Tunggu dulu, lagi nyari headset nih. Headsetku. Oh, ini. Bentar. Kayaknya aku pernah diskusi nih sama Natalia nih. Yo, yang Kristen yang mau diskusi silakan naik. Typing agamanya Kristen. Typing ya di bawah ya, Kristen. Typing yang Kristen aja naik, yang Kristen. Typing agamanya, typing coba di bawah Kristen.
Apa yang mau ditanya Pak King? Silakan. Ada Oji. Ya. Ini Ustadz yang bicara ya. Nanti dikoreksi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta permintaan. Apa mau nanya apa tadi Pak King? Kok yang ditanya dari video dari data gitu loh? Kenapa datanya nggak ada kah? Aduh, aku nggak mungkin bohong loh. Aku bisa final, aku bisa dilapor loh kalau aku bohong loh. Aku nggak bilang Pak King bohong. Aku nggak bilang Pak King bohong. Iya ada, tinggal buka di YouTube. Ustadz yang ke umroh minum air unta itu muncul langsung tuh. Itu jangan videonya. Jangan begitu. Di YouTube tuh muncul, dia langsung sampai juga muntah tuh. Iya, ini jangan bawa video Pak. Aku nih bener Pak King mulai lagi nih tunjuknya Yesus kalian joget-joget ya. Ayo bawa video sih. Natalia yang nanya. Ayo Natalia nanya lagi. Gini. Tadi Natali nanya kenapa bawa video data itu kata Natali. Tapi Pak King malah lari ke situ. Saya nanti cari loh Tuhan joget-joget mau. Nanti dia nanya lagi, udahlah. Ya udah makanya yang lain. Kayak gini, biar kamu ngerti ya Pak King ya, di Islam itu ya, jangankan video. Jangan ketawa nih, mau dijelasin gimana sih? Ya udah nggak usah bahas lagi ya sih nanti. Enggak, aku sekarang nggak ngomong itu. Sekarang gini, secara umum ya, jangankan video ya Pak King. Mau kamu bilang bahwa hadis riwayat ini, hadis itu, semua hadis pun itu kami yang jadi acuan itu adalah Al-Quran. Nah, jadi mau hadis apalagi kamu bilang cuma video, tetap yang jadi acuan itu Al-Quran, nggak ngaruh buat kami orang Islam. Jadi kebenaran itu semua kami ajukan kepada kebenaran dalam Al-Quran. Jadi hadis gimana? Nah, hadis itu juga runtutannya panjang. Kita lihat dulu perawinya bagaimana, sanadnya bagaimana, sampai nggak ke Nabi Muhammad. Jadi nggak asal nyomot, apalagi kamu bilangnya apa? Video. Waduh ya, beda jauh levelnya sama Al-Quran. Tidak, kan saya tanya hadis nih. Hadis kan ada katanya minum air unta itu, iya kan? Tunjukin data, bukan tunjukin video. Ada hadisnya. Iya, dilihat minum dulu. Minum air unta itu katanya bisa menghilangkan penyakit. Makanya ada videonya, itu orang ke sana, ada tempat, ada untanya disediain gelas, mereka minum, itu divideoin. Muncul di YouTube. Bang Oji kayaknya harus sepak dia menjelaskan tentang terawih, semua sanad segala macam kayaknya nih. Bukan hoax tuh. Ya, butuh. Yang Kristen aja naik, Kristen. Udah pertanyaan apa? Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kamu gak ngerti dia. Udah ya, mau diskusi nggak? Jadi, nggak usah bahas lagi tuh. Temanya apa nih? Apa yang mau ditanyakan? Nah, ini aku mau nanya nih, bisa dengerin ya? Ini Ustadz nih cerita. Ini kalau laki-laki, ya kan, selingkuh, ya kan, selingkuh. Udah Kak, ke Ustadz. Sekarang mau ke cerita video lagi Ustadz gitu. Nggak mau langsung ke air kencing lagi. Ini juga di kitabmu ada air kencing. Ini apa ini air kencing ini? Meminum air kencing ini apa? Kok di situ lagi sih, tadi udah nggak usah bahas air kencing onta. Oh udah. Kencing apa lagi tuh coba? Yang gimana? Ayo, kalau mau. Iya, jadi kalau kamu mau bawanya ini saya kasih contoh. Kamu nggak mau bahas ini juga nggak apa-apa. Cuma saya hanya ngasih contoh. Jadi kalau kamu mau ngasih data, itu data yang jelas, nggak cuma kata video ini, saya nonton video ini gitu. Nah, lihat videonya, lihat datanya yang jelas gitu ya. Oke, sekarang mau ngomong apa kamu? Oke. Aku ngomong ya, nggak usah bahas lagi kencing unta ya, nggak usah ya. Oke. Gini, kalau laki-laki ini Ustadz cerita nih, kalau laki-laki selingkuh. Cerita ya kan? Lagi, aduh bahas yang lain gak apa-apa, tapi bukan dari video-videoan. Enggak, dengar dulu. Kalau dengar dulu sebentar. Ini ada, sebentar aku tinggal kasih videonya, tinggal buka di TikTok. Aduh, kok video? Gampang banget tuh. Ini nggak bisa dulu ceritanya. Kalau laki-laki selingkuh, sama video ya? Iya kan? Ketahuan sama istri, dia ngomong apa? Sunnah Rasul, iya kan? Sunnah Rasul, gitu. Terus kasihan dong istrinya
kalau setiap laki-laki sembunyi-sembunyi terus ketahuan, dia selalu bilang ketahuan dibilang sunnah Rasul. Tapi kalau perempuan yang selingkuh disatein. Kamu itu framing. Dipotong-potong. Soalnya kamu nggak pakai data, kamu cuma ngomong video. Ini ceramah ini loh, ceramah. Nah, itu namanya bukan jadi data. seakan-akan itu perempuan di nomor 2-kan gitu. Aduh. Ini ceritanya nih, perempuan dikasih gitu. Kalau perempuan selingkuh disatein, dipukul, dihajar. Tapi kalau laki-laki selingkuh dikatakan sunnah Rasul. Gimana Bapak coba? bisa diam dulu nggak? Datanya dia nggak punya data, nggak butuh. Bapak ini dengar ya Bapak ya. Bapak dengar ya, dalam Islam tuh agama kami ini tuh ya. Jangankan untuk berselingkuh, kami itu mendekati sedikit aja zina itu udah dosa. Bapak paham, apalagi berselingkuh. Bapak ini jangan suka ngarang orang ya. Ini itu kalau kamu kok ngarang, aduh ampun, ini rekam nih. Rekam nih, kalau aku bohong, itu bisa dilaporin loh. Pakai ceramah ustaz. Aku dilaporin, nggak masalah. Siapa yang lapor nih orang? Karena di situ dikatakan terkadang perempuan di nomor 2-kan, diperlakukan tidak adil sama suami. Kalau suami selingkuh, ketahuan dikatakan sunnah Rasul. Kalau di sini aduh ampun, gimana sih? Datanya mana? Maksud dari surat itu begini Pak, kalaupun Bapak dengar seperti itu, begini maksudnya. Kalau jika ada seorang oknum yang beragama Muslim, dia laki-laki, kemudian dia berselingkuh. Nah, berselingkuh ketahuan nih sama bininya nih, semisalkan nih. Jalan yang terbaik semisalkan kalau misal suaminya yang atau si laki boleh menikah. Boleh dinikahkan itu cewek begitu loh. Secara sah, secara Islam. Tetapi secara syariat Islam itu sebenarnya berselingkuh itu nggak boleh. Jangankan berselingkuh, kami mendekati zina saja sudah dosa. Kenapa? Pak King, kalau diskusi yang pinter gitu loh Pak King, bawa data ilmiah gitu loh Pak. Kita komparasi ya pernyataan dia Mas Ted. Parah. Kayak gini, gampang. Ustadznya siapa Pak namanya Pak? Ustadznya? Aduh, siapa sih namanya itu? Dia biasa dipanggil-panggil. Dengar dulu, sebentar, aku ingat dulu namanya. Aku nggak sembarang loh ya. Jadi kalau aku bohong atau apa, aku bisa. Ini kan bisa direkam nih, bisa dilaporin. Berarti aku fitnah. Di-live-kan kok ini. Iya, kan bisa direkam. Aku bisa dituntut kalau aku bohong loh. Siapa? Ustadznya siapa? Buya Sakur. Oh. Buya Sakur. Ada kan? Kenapa? Ya, siapa statementnya seperti apa? Dia kan ngomong gini ya, ini kan dia di depan jemaah nih cerita. Terkadang ya perempuan kasihan diperlakukan tidak adil sama suami, karena dia selalu memakai ayat di Al-Quran, ya kan? Dia bilang begini, kalau laki-laki selingkuh terus ketahuan sama istrinya, dia alasannya selalu itu sunnah Rasul, iya kan? Terus kalau perempuan sebaliknya, Bapak ini jangan masuk. Bapak dengar Bapak selingkuh itu Rasul. Udah saya paham nih udah semuanya ini, makanya nih gimana sih? Kalau gini nih saya paham dengan parking. Nah ini udah saya tuh dengerin Pak Kim. Itu kita ke oknum. Ya, ini Pak Kim kena ini saya bikin. Ya, dengerin Pak Kim. Tujuan dari Ustadz itu mengatakan ada beberapa oknum. Kalau ketahuan selingkuh, dia akan mengatakan kepada istrinya sunnah Rasul supaya istrinya tidak marah. Ya. Nah, Ustadz itu berbicara buat yang para oknum yang melakukan. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Karena Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Sudah. Udah. Tujuan tujuan kalian dari tadi ngomong juga nggak nangkep. Semuanya berantakan. Nah, jadi dari ini saya kasih tahu Pak King ya, tujuan daripada Ustadz itu berbicara seperti itu supaya tidak ada lagi oknum-oknum melakukannya. Sudah. Ya, betul, aku setuju itu. Setuju. Oke, ini saya kenakan. Oke, sebentar, sabar. Oke. Bapak membawa ke situ, iya kan? Masalah sunnah Rasul. Sementara di dalam kita bawa data nih ya. Di dalam Bible Bapak, di dalam Bible Bapak tidak ada dilarang untuk bercerai katanya ya. Tidak boleh bercerai. Tapi kenapa banyak orang? Tapi kenapa banyak orang Kristen bercerai? Salah. Bisa ada ayatnya. Kalau salah satu di antara kalian, mana ayatnya? Baru salah kali satu di antara mana pasangan ayatnya? itu berzina, bisa ada ayatnya loh.
Ada ayatnya? Mana ayatnya? Mana? Baru kali ini ada oten mengatakan boleh bercerai. Mana ayatnya? Boleh. Kalau salah satu dari antara mereka yang berzina, ada ayatnya. Mana ayatnya mana? Aku cariin. Aduh, sabar. Iya, cari cepat. Baru kali ini aku dengar ada oten mengakui bahwa ada itu perceraian. Tunggu ya. Boleh cari. Boleh cerai tapi harus tetap sendiri, nggak boleh nikah lagi kan? Iya kan? Aku cari. Tunggu ada cerai, tapi nggak boleh nikah lagi. Untuk bercerai di Kristen itu mati dan berzina. Tapi ada takutnya. Tapi takutnya. Itu kan tadi dijawab tuh. Mati atau berzina, benar kan? Tapi itu tidak boleh nikah lagi. Kenapa? Tapi dia nggak boleh nikah lagi. Gimana? Tapi yang berzina ini tidak boleh nikah lagi. Misalkan dia nikah lagi itu dianggap berzina juga. Ya, kan ada ayatnya kan? Ada ayatnya kan? Jadi kalau bercerai ya udah tetap sendiri gitu ya. Kalau nikah lagi dianggap berzina kan? Tidak boleh nikah lagi. Tunggu dulu, aku cari dulu ayatnya supaya ini jangan nanti multitafsir gitu. Ada ayatnya, jadi jangan bilang di Kristen itu nggak bisa cerai, bisa. Kalau di Katolik memang nggak bisa. Kalau di Katolik nggak ada alasan. Ini loh, udah. Di Protestan bisa, ada ayatnya. Pak gitu. Baru kali ini aku dengar di Kristen boleh cerai. Baru kali ini. Boleh, Bunda. Kenapa? Di situ ada ayatnya kok yang mendukung. Katanya tiap hari baca Alkitab, gimana sih? Baru kali ini soalnya banyak Kristen mengatakan tidak boleh bercerai. Boleh, kalau di pandangan Katolik nggak boleh, ya. Kalau di Protestan bisa karena ada ayat yang mendukung, ada dalilnya. Kalau di antara salah satu pasangan itu berzina, boleh. Begitu. Tunggu, aku bukain ayatnya supaya ini kan, jangan salah multitafsir kita. Gitu. Siapa yang mengeluarkan surat cerai siapa? Yang mengeluarkan surat cerai kan diajukan ke Kanwil ini, catatan sipil. Bukan pendeta kan? Bukan pendeta, ada catatan sipil. Oke, dengarin baik-baik ya. Nah, dengerin baik-baik tuh. Nah, berkali-kali aku mengatakan surat cerai tidak dikeluarkan dari pendeta, tapi dikeluarkan dari pengadilan agama. Tapi banyak oten menentang omongan saya. Kata oten, tidak boleh cerai, tidak boleh cerai. Kau dengar dia, kau perlu rekam itu kata Pak King bahwa boleh bercerai. Dengar tuh, oten-oten yang di bawah pakai kuping kalian. Boleh bercerai, itu Pak King yang mengatakan. Dan perceraiannya itu surat cerai dikeluarkan dari pengadilan agama, bukan dari gereja. Dengar tuh kata Pak King ya, Oten. Oten, itu diwakilkan sama Pak King. Ya benar lah, ada catatannya, ada dalilnya, nggak bisa lah apa yang tertulis di Alkitab tidak boleh ditambah dikurangkan. Baru Pak King salah satu Kristen yang mengatakan boleh bercerai. Tuh aja di bawah baju mengatakan tidak boleh. Ayo naik Len, ayo naik. Agama Kristen yang menentang Pak King silakan naik. Boleh. Ayatnya. Saya bacain ya. Tunggu lihat. Saya cari dulu ayatnya. Aku buka laptop nih. Bercerai itu melanggar Injil katanya tuh. Kristen bercerai itu melanggar Injil. Itu di Katolik memang. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Memang Katolik nggak pakai Injil ya? Memang beda ya sama Protestan ya. Protestan nggak begitu ya. Protestan enggak, karena ada ayat, memang ada tertulis kalau salah satu pasangan itu berzina. Bentar Pak King. Tapi kan sama Bibelnya Pak, Bibel Katolik sama Bibel Protestan kan sama Pak. Sama kok ayatnya juga sama-sama. Iya kan tergantung cara menafsirkannya. Orang kan beda-beda. Di Muslim kan ada juga NU, ada Muhammadiyah, ada Syiah. Kalau di enggak, kalau di Muslim sama semua. Kalau di Muslim sama semua tafsiran, nggak ada yang beda. Maka berbeda. Kalau Al-Quran nggak bisa. Al-Quran nggak bisa seenak jidat menafsirkan, nggak bisa. Oh nggak bisa kalau Al-Quran. Maaf Pak, maaf kalau Al-Quran enggak. Sebentar Ukti Nur. Pak King, berarti kalau cerai kan boleh gitu ya. Tapi kalau cerai itu bukan cerai mati loh ya, cerai beneran cerai ya. Cerai apapun kasusnya itu katanya perzinahan boleh. Nah kalau pencerai itu si jandanya itu kan nggak boleh nikah lagi kan ya. Kalau nikah dianggap zina ya. Tunggu dulu nih, aku baca ayatnya lah ya. Oke, baca. Pakai ayat, ayo. Keren nih pakai ayat nih. Nah nih di Matius 5 ayat 31 sampai 32.
Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, itu kan? Kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan itu, ia berbuat zina. Itu ayatnya tuh. Ternyata juga di Lukas ini ada juga nih. Di Lukas, setiap orang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan diceraikan suaminya itu, ia berbuat zina. Tuh, ada berapa ayatnya tuh? Selain mati itu nggak boleh nikah lagi kalau cerai. Kalau misalkan dia nikah lagi, itu anggap zina. Suara mic-nya. Ya, jadi gitu ya Pak King ya. Berarti kalau dia cerai karena zina, nggak boleh nikah lagi. Sekarang gimana? Udah. Sekarang bagus gak? Bagus. Oke, lanjut Bang Oji nanyanya. Makanya Pak gini, misalkan pernikahan itu selain mati itu nggak boleh Pak. Mau itu kecuali zina ya. Iya, kecuali zina gini, saya jelasin dulu. Kecuali zina, misalkan istri digamparin, diinjak-injak, diludahin, itu nggak boleh dicerai. Mau lakinya LGBT itu nggak boleh diceraiin. Begini, aku kasih tahu ya, memang di Kristen memang kan ada ayat yang mengatakan hanya maut yang bisa memisahkan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dipisahkan oleh apapun kecuali maut. Salah satunya meninggal atau mati, suami atau istri itu bisa dia kawin lagi. Itu ada ayatnya memang seperti itu. Di ayat yang ini ya itulah dikatakan kalau dari salah satu pasangan itu berzina, berselingkuh, ya kan bisa diceraikan. Bisa. Tapi memang sih dikatakan ya, kalau pandangan Kristen setidaknya ya namanya manusia kan juga kadang hilaf, ya kan? Bisa dia tetap bisa mempertahankan istrinya walaupun istrinya berzina atau suaminya berzina, dia tetap sabar. Ya, dia berdoa Tuhan beri kekuatan untuk bisa supaya suaminya bertobat kembali lagi ke dia. Itu dia dianjurkan seperti itu sebenarnya. Tapi kalau dia mengajukan untuk cerai bisa. Ya, selain berzina misalkan ada penganiayaan, mau tangannya diputusin, itu nggak boleh diceraiin Pak. Dianiaya ya. Mau itu aniaya, mau dianiaya, istrinya itu mandul, lakinya mandul, itu nggak boleh diceraiin Pak. Ya kalau mandul ya, tapi kalau penganiayaan nggak boleh. Di mana Pak sebutnya Pak? Di mana ayatnya? Di mana? Kalau penganiayaan itu boleh diceraiin di mana? Tidak, aku dengar dulu. Aku jangan langsung nanya aja. Ini kita bicara kehidupan sehari-hari ya. Kita bicara kenyataan ya, real yang terjadi di kehidupan kita. Iya kan, terkadang orang kan suaminya kasar. Oh, berarti Bible itu tidak sesuai dengan fakta yang kehidupan sehari-hari. Ya, yang dia atur di Alkitab itu ya sebagai pedoman. Ya, di mana dalilnya bahwa perceraian selain berzina itu boleh? Di mana? Kalau itu berkekuatan dengan sehari-hari gitu, sesuai dengan sehari-hari gitu. Sabar ya. Gini, kan di situ dikatakan di ayat memang apa yang dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Itu yang dipegang teguh sama umat Katolik. Kalau di Kristen ada juga ayat yang mendukung kalau salah satu dari pasangan itu berzina, ya berselingkuh, bisa dia menuntut cerai. Tapi kalau dia masih sabar, istilahnya ya sudahlah, dia hilaf atau apa suami saya atau istri, nggak apa-apa, nggak usah cerai, nggak ada masalah. Berarti dia masih mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Ya kan? Tapi terkadang dalam rumah tangga ada juga selain berzina ya, selain berselingkuh, ada seperti kekerasan rumah tangga, ya kan, suaminya juga pemain judi atau pemain perempuan atau pokoknya inilah, itu terkadang ya memang setidaknya kita sebagai wanita ya bagaimana dia bisa menjadi imam, harusnya suami yang jadi imam.
Jadi dia istilahnya dia yang menjadi teladan lah, istilahnya dia mendoakan suaminya supaya ya Tuhan berikan dia pintu tobat kepada suami saya supaya dia bisa kembali lagi. Itu tetap bisa berjalan kembali lagi suaminya, yang penting suaminya bertobat. Tapi ada juga yang memang sudah kelakuan nggak bisa lagi ya harus ya itulah kadang orang. Ya sudahlah kalau begitu sudah nggak ini kecocokan ya kita cerai lagi. Itu yang aku nggak bisa nggak pahami kalau yang itu. Dalilnya mana bahwa orang suami yang suka berjudi istrinya itu boleh menceraikan di mana? Tidak. Maksud saya gini. Saya kasih contoh tadi kan dia pasangan tidak selingkuh nih, tapi suami judi dan kasar suka ini ke istrinya atau ke anak-anaknya. KDRT gitu. Ya, KDRT gitu, ya kan? Istri ya kan kalau di Kristen kan nggak boleh diceraikan kecuali dia berzina, ya kan? Tapi kalau situasi ini dia tidak berzina tapi dia kasar begitu, ya kan? Ya istri yang dituntut bagaimana supaya dia bisa mendoakan suaminya supaya suaminya bertobat. Berarti kalaupun juga tidak Kalaupun tidak bertobat, cuma disuruh berdoa aja gitu ya, terima nasib, digebukin, dianiaya, dicekik gitu, ditendang gitu, cuma terima nasib berarti, cuma doa aja gitu. Jangan salah loh, kekuatan doa itu besar loh, saya kasih tahu. Kalau orang ini bisa, suaminya bisa bertobat, ya kan? Kalau bisa bertobat, iya, kalau dia bisa bertobat, kalau enggak gimana? Kalau enggak gimana? Kalau tidak itu sorry ya, aku nggak bisa ikut campur di situ ya. Aku nggak mau bikin penafsiran. Berarti nggak ada kan? Itu bercerai atau tidak? Aku nggak berani. Aku nggak bisa. Berarti nggak ada kan? Berarti nggak ada kan? Nggak ada kecuali berzina. Ya udah, berarti nggak ada. Itu Kristen itu tidak lengkap. Berarti untuk wanita Kristen ya, perhatikan lagi. Untuk wanita Kristen ya, dengerin yang di bawah nih. Wanita Kristen, misalkan laki-lakinya pria atau suami melakukan perjudian, melakukan penganiayaan, itu tidak boleh diceraikan. Tidak boleh menceraikan suaminya ya? Tidak boleh menceraikan suami. Begitu juga dengan suami. Tidak ada ayat kecuali zina. Setuju ya Bang King ya? Perkataan saya ya. Oke, mantap ya. Bentar, aku tambahin. Aduh Bang Oji. Aku tambahin ya. Jadi biar nggak dikirain Bang Oji klaim semata, tapi ini benar yang diomongin Bang Oji ini dalilnya ada ya di 1 Korintus 7 ayat 10. Di sini memang ini nih. Di sini memang kayak gini nih, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jadi memang di sini ada kekhususan istri itu tidak boleh menceraikan suaminya ya. Jadi di sini tidak klaim semata, bahkan sudah dikonfirmasi juga dengan Pak King dan ternyata apa yang dikatakan juga ada dalilnya ya, istri tidak boleh menceraikan suami kayak gitu ya. Oke. Berarti kasihan ya Pak King ya kalau istrinya digebukin berarti cuma ya udah doa aja gitu ya. Iya, ya gitu. Karena jangan salah, kekuatan doa itu besar juga kuasanya. Tapi kalau memang orang ini memang udah fasik, sudah dikasih ingat, selalu dinasihati apa, ya terkadang kita perempuan kan lemah juga, dia juga manusia. Dia kadang ya sudahlah pasrah, serahkan sama Tuhan gimana. Ya kan kadang ya akhirnya dia menuntut cerai. Ada. Loh, siapa yang menuntut cerai? Istrinya menuntut cerai. Berarti iya, istrinya akhirnya menuntut cerai. Akhirnya dia menuntut cerai. Iya, itu benar. Kan nggak boleh. Ini kan istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ya benar. Tapi kalau di Alkitab memang tidak boleh kecuali zina. Tapi kalau dia menuntut cerai kan secara negara ini bisa loh. Ini secara negara ini kita bicara. Secara negara bisa. Secara Kristen nggak bisa. Nggak boleh tuh. Dengar tuh ya. Dengar tuh. Kalau dia berzina boleh, sudah di ini karena ada dalilnya. Tapi kalau negara ya sudah bisa itu negara putus. Bang King, berarti kalau mau cerai zina dulu ya? Ya? Kalau mau cerai zina dulu ya? Istri misalnya mau cerai nggak kuat, berarti zina dulu. Kalau mau cerai berarti kan bolehnya cuma berzina. Berarti kalau istrinya udah nggak kuat, mungkin istrinya berzina dulu gitu, apa gimana gitu kali ya? Kalau suaminya nggak berzina tapi suaminya mukulin gitu, terus supaya bisa cerai kan harus zina dulu berarti ya? Gimana? Jadi istrinya harus berzina dulu, berdosa lagi itu berarti itu menambah dosa lagi buat dia. Yang ini kan yang suaminya. Enggak, soalnya gini, kalau dia nggak zina kan dia tetap jadi istrinya, terus dia digebukin, diantemin gitu, babak belur, nyonyor, peot gitu.
Tapi kalau dia selingkuh, kemungkinan dia akan bisa bercerai, dia bisa bahagia, hidupnya nggak dianiaya, hidupnya nggak sia-sia lagi gitu loh maksudnya. Gimana gitu? Jadi dia mana solusi terbaiknya gimana Pak? Solusi terbaik. Kalau saya sih solusi terbaik ya itulah menerima keadaan memang sudah takdirnya dia seperti itu. Yang tetap penting dia tetap beriman kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, tetap terus mendoakan suaminya. Mungkin suatu saat nanti akhirnya suaminya bisa bertobat, ya kan? Tapi ada juga perempuan yang nggak tahan. Ya sudahlah kalau gitu saya tuntut cerai aja. Itu terjadi. Nggak boleh. Tapi secara negara. Ya, itu kan keyakinan dia Bang Oji, biarin aja. Tapi kalau jalan pintas, ya sudah supaya saya bisa bercerai dengan dia, saya harus bersinah juga. Tidak begitu, salah. Pak King, kalau misalnya ya, Pak King punya anak cewek nggak nih Pak King? Ya. Punya ya. Nah, berarti kalau misalnya ini kan semisal saya tidak mendoakan yang buruk-buruk ya, nggak semisal gitu ya. Semisal anaknya Pak King ini kan cewek, menikah. Terus ternyata dia dianiaya KDRT, digebukin sampai mau mampus gitulah ya. Nah ternyata Pak King berarti sebagai orang tua nasehatinnya apa? Berarti berdoa aja gitu. Apa rela gitu lihat anaknya dianiaya kayak gitu? Babak belur gitu. Menderitalah kasarnya menderitalah gitu. Gimana nih? Nggak usah ke anak saya aja, ke orang aja saya juga punya empati kok. Kasihan suaminya kasar begitu. Iya. Waalaikumsalam. Istrinya dihajar. Iya, terus kayak gitu berarti memang solusinya cuma nasehatin suruh sabar gitu berarti ya, suruh doa aja. Iya, gitu. Gini. Gitu. Kan aku udah bilang, memang kalau bicara keimanan Kristen itu ya kasih. Jadi harus mengasihi suaminya, dia doakan terus suaminya. Ya kan? Kalau itu, sampai memang berarti, juga sudah begitu tidak bisa, ya sudah, dia berarti, tinggal milih. Dia mau ambil ya? Bentar Pak King. Berarti kalau kayak gini, maksudnya aku sebagai wanita ya Pak King ya. Kalau aku sebagai wanita di posisi ini sebenarnya dilihat-lihat yang lebih memuliakan wanita itu menurut saya ya, ini klaim saya pribadi ya, saya tidak merasa meratakan, semua orang punya pilihan masing-masing. Itu lebih dimuliakan wanita itu di Islam gitu. Karena di Islam itu jelas, jadi laki-laki yang sudah harus cerai seperti apa, laki-laki yang pantas menjadi suami seperti apa gitu. Jadi ada gitu aturan-aturannya. Jadi kalau di Kekristenan sebagai istri digebukin sampai mau mampus gitu tetap disuruh bertahan gitu ya gimana ya? Soalnya Allah itu kan kalau di Islam ya Pak ya, Allah itu kan nggak rela ngelihat hambanya yang soleha ternyata dia didolimi, dianiaya gitu. Pasti kan ada cara-cara untuk mengangkat derajat gitu loh hamba-hamba yang taat kepadanya gitu. Jadi kasihan gitu kalau ini udah baik digebukin, dianiaya cuma suruh sabar gitu, gimana ya? Gini Bu. Mengancam nyawa gitu loh Pak. Dengar dulu. Kalau di Kristen ya tetaplah dia beriman. Jangan sampai dia karena suaminya jadi dia juga jahat. Jadi harus dia jadi teladan kepada suaminya. Iya, enggak apapun disuruh balas jahat. Maksudnya bertahan apa cerai gitu loh Pak. Iya. Tuhan nggak mengizinkan itu kecuali dia memang betul-betul dia bersenina suaminya kawin lagi atau apa baru dia bisa. Tapi kalau tidak ya sudah dia tetap harus berpegang teguh kepada keimanannya dia kepada Tuhan. Itu kesabaran situ dia harus mengasihi. Tapi ya itulah kadang suami kan begitu. Akhirnya jahat begitu ya sudah dia dalam Tuhan aja, dia dalam iman aja. Begitu. Ya, berarti wanitanya nggak ada pembelaan sama sekali ya, nggak ada solusi untuk pembelaan wanita sama sekali. Berarti ada pembelaan ya Pak, intinya nggak ada solusi lah ya. Ya solusi gitu, ya tetap yang penting imannya. Jadi pasrah aja gitu. Kan itu bukan solusi lah Pak. Itu mah bukan solusi ya. Tidak masalah. Tujuan kita kan kita beriman kepada Tuhan. Yang penting dia imannya tidak goyah. Dia tetap berpegang teguh. Jadi jangan karena suaminya begitu, akhirnya dia melakukan juga kejahatan, berarti sama dong dengan suaminya. Begitu. Ya, bukan melakukan kejahatan Pak, cuma berpisah gitu. Cerai yang bilang suruh gebukin balik lakinya siapa? Ya nggak mampu juga lah perempuan gebukin laki-laki, gimana sih Pak King nih? Iya, kalau kita yang penting kalau suaminya memang tidak kawin lagi atau tidak ya dia tetap, tapi rata-rata biasa itu kan laki-laki ya jatuhnya kawin lagi, itu kan jatuhnya di situ laki-laki. Iya biasanya kan kalau punya duit, kalau laki-laki gitu kan, dia bisa kawin. Nggak punya duit, nggak ada dia bisa kawin. Dia gimana? Karena gini saya kasih tahu laki-laki, sebentar Bu Natalia, kalau suami sudah pemain judi, kasar KDRT, saya yakin pasti dia juga pemain perempuan.
pasti. Kalau pemain perempuan apa? Jatuhnya berzina, bisa dia kawin lagi. Oh, pasti gitu ya. Berarti bisa. Karena laki-laki sudah kasar begitu, sudah pemain judi, sudah kayak ini, pasti dia pemain perempuan juga. Saya yakin pasti. Gitu ya. Rata-rata begitu. Laki-laki kan maksiat. Berarti sudah dipastikan apa istilahnya? gitu ya. Ininya kuat. Tentu, Pak. Tentu. Nah, terus gini Pak King. Kalau misalnya gini, bentar Bang Abu. Sebentar. Misalnya gini Pak King. Jadi si istri ini digebukin. Dia nggak punya bukti suaminya selingkuh. Terus dia mengajukan perceraian. Kan nggak ada bukti suami selingkuh. Cuma dia dapat bukti udah lebam nyonyor gitu digebukin. Dia bisa nuduh saya diselingkuhin, suami saya berzina. Masa bisa gitu? Kan buktinya nggak ada. Iya, dia harus tahu. Iya, dia harus tahu juga suaminya benar-benar selingkuh apa enggak. Kalau cuma dengar-dengar informasi begitu kan dia juga tidak ini. Dia harus berusaha dong cari tahu. Nah, makanya itu yang saya bilang, kalau dia nggak punya bukti. Kalau dia tidak punya bukti ya nggak bisa. Tapi kan Tuhan yang tahu. Ya, berarti harus terima nasib dulu ya. Terima nasib. Aku nggak ngomong Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu semua juga Tuhan yang Tapi Tuhan tahu apa semua yang kita lakukan, Tuhan tahu. Jadi kalaupun juga dia tidak tahu. Anak kecil baru lahir aja Pak tahu Pak. Semua tahu Tuhan itu serba tahu Pak. Anak kecil baru dia sudah makanya kita bilang tadi Tuhan tahu. Tadi nanya. Bang Oji. Tes 1 2 3. Berisik banget. Lama kali ngomongnya. Gantian lah. Ya gantian, bukan gantian, jangan ngamuk, gantian, diam Pak King, diam. Gantian ini saudara Simanmu ngomong, diam Pak King. Oke, silakan. Macam si Pak King aja kulihat yang berkompeten di sini. Kau di Pak King, jangan gitulah Pak King. Hajar Pak King itu. Silakan saudaraku, silakan. Kami pun naik ke sini pakai data, pakai kuota, pakai tangga. Lanjut. Ya, silakan. Ini yang mau dibahas apa ini? Kalau masalah agama masing-masing mana bisa jumpa? Yang Muslim membenarkan dirinya, yang Kristen pun membenarkan dirinya. Yang penting jangan saling berantem lah, itu aja. Kita ini semua orang-orang berdosa, semua ini nggak ada yang semua yang bersih. Nggak ada yang berantem kok. Dari tadi kita kan nggak berantem Pak. Apa solusi dalam kekristenan ketika terjadi KDRT dalam rumah tangga? Kalau sudah cerai di Kristen itu nggak boleh nikah lagi, terkecuali meninggal. Itu pun harus yang dinikahi yang udah meninggal juga. Mana boleh berzina, cerai terus nikah lagi, nggak ada itu. Oh, Pak King tuh katanya nggak gitu. boleh. Pak King tuh katanya Pak Bugan. Kalau dia udah cerai ya sudah, tahankan resiko, nggak boleh dia bertanding di kasur lah. Tanggung resiko jadi janda ya, gitu ya Pak? Ya iya, makanya sebelum menikah pilih yang bagus, jangan asal milih. Pak Bugan, berarti kalau zina nggak boleh cerai Pak Bugan? Yo, kalau zina mau cerai, jangankan zina, pukul-pukulan pun mau cerai, ya terserah itu hak dia, tapi jangan nikah lagi. Terkecuali dia meninggal dunia, ya itu pun harus cari pasangan yang sudah meninggal dunia juga. Ya, nggak boleh juga dia bercerai. 1 Korintus 7 ayat 10 itu kan istri tidak boleh menceraikan suaminya. Loh, sekarang begini loh Mbak, tidak boleh menceraikan karena apa? Ya, ini bilangnya kayak gitu, nggak boleh ini. Gini aja. Lu baca Alkitab itu mana boleh satu ayat. Ya udah kamu bacain coba mana dari penjelasanmu, silakan tampilkan ayatnya. Bang Bugan maaf nih, bukan mau buka aib ya, tapi aku punya saudara ya, saudaraku kan Kristen, bahkan juga banyak dari Katolik, karena aku kan mualaf. Nah, dia ini ya, si perempuan ini nih, dia tuh lakinya tuh belum meninggal, belum mati ya, dan dia juga kasus dengan si suaminya ini bukan karena si suaminya selingkuh atau apa gitu, tapi dia bercerai dengan suaminya, bahkan dia kawin lagi. Bagaimana lah itu? Ya itu kan dosanya dia yang menanggung, bukan kita yang nanggung itu. Berarti pembatasan gerejanya gimana ya? Nah, itu kan gimana dong? Yang jelas begini saja Mbak kan Muslim, mana lah pulang ngerti Mbak apa yang ada di ajaran Kristen. Ya begitu ajaran Kristen ya sudah.
Gimana bilang nggak ngerti, orang dulu juga dari sana, gimana bilang nggak ngerti? Loh, kalau Mbak memang sudah mengerti dari Kristen betul-betul, Mbak tidak mualah. Maksudku gini Bang Bugan, kalau di Islam itu kan dia ada solusi. Semisal ada nih seorang suami yang kepada istrinya zalim, semisalkan dia si istrinya ini sering dipukulin, atau mungkin si istrinya ini tidak dinafkahi lahir dan batin nih misalkan. Nah, kalau di Muslim karena perempuan itu sangat dimuliakan ya, dan dalam kami itu Muslim itu, dalam kami agama Islam itu kan nikah itu ibadah ya, ibadah, nilainya itu ibadah. Nah, jadi makanya ada solusinya, boleh bercerai, tapi Allah kami nggak suka gitu loh, tapi tidak diharamkan dalam agama kami gitu. Boleh solusinya itu bercerai. Kalau di kami daripada dulu Pak, daripada si istri bonyok ya, apalagi babak belur mati, mana adalah nilai ibadahnya lagi dalam pernikahan itu gitu kan. Udah bukan nilai ibadah lagi dalam pernikahan itu. Bolehlah dia mengajukan perceraian dengan syarat-syarat tertentu, ada syaratnya juga, sesuai syariat agama juga, nggak boleh asal cerai, diteliti dulu apa sebabnya, bagaimana, kenapa gitu, nggak asal cerai juga begitu loh. Nah, nanti kemudian setelah dia sudah bercerai dengan suaminya nih, si perempuan nih, tadi ada yang typing nih di bawah biar kamu paham juga nih yang di bawah ya. Si istri itu harus habis masa idah ya. Kan dia itu ada masa idahnya tuh kalau seorang perempuan nih, atau misalkan dia habis ditinggalkan oleh suaminya, meninggal, atau dia habis bercerai, itu ada masa idahnya. Nah, gimana dia kalau mau ingin menikah lagi harus selesai masa idah, baru dia boleh menikah lagi. Gitu, kalau di Islam tuh banyak solusinya gitu loh. Jadi perempuan itu nggak dibiarkan begitu aja karena iman terus dibiarkan menderita gitu loh, disiksa sampai bonyok, nggak dinafkahi gitu loh. Karena kami itu dalam Islam menikah itu ibadah gitu loh, yang mana di dalamnya nilai-nilainya nilai-nilai keibadahan, nilai-nilai agama. Ya, di agama kami itu di mana dikatakan di agama Bapak atau di ajaran Bapak kasih, wah kami alhamdulillah lebih dari pasti begitu loh. Itu kami ada solusi gitu kalau di Islam gitu Pak Bugan. Jadi kami itu menanyakan apa solusinya terhadap wanita yang diperlakukan seperti itu gitu. Oh ternyata kata Pak King nggak ada solusinya, ya pasrah aja sesuai iman gitu. Tapi tadi ini kata Pak Bugan kalau mau cerai aja gitu kata Pak Bugan. Ya iya, kalau memang Mbak dipukuli sampai bonyok berdarah-darah. Nah sekarang dalilnya mana Pak Bugan? Kalau gara-gara KDRT boleh bercerai itu mana dalilnya? Soalnya kalau tadi Pak King kan pakai dalil. Nah kalau Pak Bugan gimana ini? Kok beda sama Pak King? Sekarang gini Mbak, itu yang saya bicarakan itu karena ketahanan kita nggak sanggup. Tapi kalau Mbak tabah walaupun dipukuli, Mbak berdoa itu karena ada kasih, ya itu lain lagi lah. Tapi kalau Mbak bilang aduh capek kali saya dipukuli, ya terserah Mbak mau cerai atau enggak. Mana ada yang bisa melarang di dunia ini? 1, 2, 3. Berarti kalau di kitab suci secara kitab sucinya Pak Bugan gimana gitu? Kalau Pak King tadi udah jawab, semuanya udah terkonfirmasi pakai ayat. Nah kalau Pak Bugan berarti gimana? Kok beda sama Pak King gitu loh? Apakah harus sama dengan si King? Emang King itu siapa? Pak King kan orang Kristen juga, makanya saya bingung kan kitab kalian sama gitu loh. Loh masalah kitab sama itu Mbak juga sesama Muslim juga belum tentu pengertiannya sama semua. Sama kalau di Islam untuk masalah perceraian semua aturannya sama gitu. Kalau di kami mana bisa lagi pun istrinya banyak. Nah itu pula cuman. Kalau kami juga sama, kami juga nggak boleh Pak Bugan, nggak boleh kami istrinya banyak. Perintahnya tuh hanya satu. Tapi kami ada dalam ayat kami mengatakan ada solusi bagi laki-laki atau bagi pasangan. Dia mau lari-lari Kak Nur, kan? Dia mau lari-lari Kak. Dia bukan masalah lari-larinya. Mbak jawab juga. Kenapa di situ bisa banyak istri? Kami perintahnya juga cuma satu Bang, nggak ada kami diperintahkan banyak istri, nggak ada, di mana diperintahkan. Tapi diperbolehkan itu dalam maksud solusi. Semisal dalam pasangan suami istri ada yang tidak memiliki keturunan. Nah, tidak memiliki keturunan nih, tapi dia ingin memiliki keturunan, dengan persyaratan, ketentuan sesuai syariat-syariat tertentu. Maka dia boleh menikah lagi, itu pun dengan izin istrinya tentunya, dengan persyaratan-persyaratan yang udah bisa dilalui, dengan dengan kesesuaian dengan syariat Islam, itu baru boleh. Kalau perintahnya mah ya cuma satu, kami juga sama.
Gitu Pak Bugan, mana ada diperbolehkan kami istri banyak, itu hanya solusi gitu loh. Jadi itu kok Nabi Muhammad kok banyak istrinya. Dia lari kan, ini diladeni. Coba itu juga dijelaskan lah. Mana bohonglah? Ini kan nggak ngerti nih, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW istrinya banyak? Bapak mau tahu kenapa? Dia Bapak mau tahu? Coba dijelaskan kenapa? Sebentar ya, mohon maaf, sebelum ke Kak Nur menjelaskan ya, lebih baik kamu tampilkan dulu dari statement apa yang kamu jelaskan, datanya mana, dalilnya mana, berdasarkan Alkitabiah. Loh, tapi kan memang jelas loh Nabi Muhammad kan banyak istrinya. Saya bilang kalau kamu bahas Nabi Muhammad setelah apa yang statement kamu buktikan dulu berdasarkan dalilnya gitu loh. Nanti baru loh, berarti Mbak nggak bisa jawabnya berapa bukan istrinya. Bisa jawab, loh. Udah yang apa yang saya tanya coba jawab dulu. Nah, kamu yang ditanyain aja kamu jawab. Dalam Islam nggak ada yang nggak bisa dijawab. Dalam Islam nggak ada yang bisa dijawab karena kami nggak hanya mengimani, kami tuh harus belajar. Itulah sifat Mbak merasa dirinya sudah paling sempurna. Bukan merasa Pak, tapi memang begitulah kami itu nggak boleh hanya imani saja Pak, kami itu harus belajar, harus dipahami agama kami itu, iman kami itu harus dipelajari, nggak boleh kami asal imani saja gitu loh. Kalau kami hanya imani saja, ternyata iman kami, apa yang kami pelajari ya, apa yang kami dapat ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau Mbak mau dapat yang lebih sempurna, apa itu dalil-dalilnya yang di Kristen, ya Mbak jangan di TikTok mainnya, jumpai ke gereja, jumpai pendeta. Kalau kami ini kan hanya jemaat. Berarti Pak Bugan kalau nggak mampu ya udah bilang aja saya nggak mampu nampilin dalilnya gitu loh. Nggak kayak Pak King. Pak King tadi nampilin datanya. Pak King bisa. Pak King bilang sabar ya Mbak, saya cari dulu. Terus dicari sama Pak King. Di mana dalilnya di Kristen dipukuli wajib diceraikan? Nggak ada kayak gitu. Cuma kamu yang bilang. Makanya saya minta. Loh, mana ada saya bilang. Cuma kalau kamu mau cerai ya cerai aja. Siapa yang melarang itu? Cuma dosanya kan kamu yang nanggung. Begitu. Namanya bukan solusi. Loh, bukan solusi. Itu solusinya begitu. Udah gitu jawabannya juga nggak dalil banget, nggak pakai dalil yang ada di kitab sucinya sendiri. Patubuni kabul itu, Patubuni doi. Nah. Nggak pakai dalil. Mending kamu belajar dulu deh tuh sama Pak King Richard tuh. Ngapain pula saya belajar sama si King Richard? Ya, jadi kamu pula nyuruh saya. Kamu jadi kalau naik ke sini nggak malu-maluin gitu loh. Loh, apa yang kamu yang malu-maluin kau bahas agama orang lain kurang kerjaan? Agamamu aja dibahas. Nah, kamu ke sini. Sekarang Abang lepas kita bahas litas agama. Saya ke sini mau ngeliati kalian onte-onte apa oten-oten itu. Saya mau nanya itu aja. Di bawah aja kalau mau lihat di bawah aja. Kamu oten ngata-ngatai orang, kau bilang kasih-kasih tapi kau ngata-ngatai orang itu nggak betul kau. Oke, saya jawab oten. Sebelum saya menurunkan Anda, oten, orang tolol emang nekat, Anda lah orangnya. Silakan turun. Dah. Naik kejang-kejang marah-marah. Nggak jelas orang. Aduh, astagfirullah. Nur, jangan mau digiring kita. Jawab dulu pertanyaan dia gitu. Jangan ya belum tentu wajar sih. Halo Pak. Gimana Bang King? Ya gimana? Aku mau nanya nih. Boleh nggak? Boleh. Jangan cerita lagi ya. Oke, tanya, jangan cerita Pak. Tanya langsung, jangan cerita. Iya, tanya langsung nih. Oke. Ada nih, ini benar apa enggak nih? Saya mau nanya langsung nih kepada kalian nih saudaraku ya, yang lebih tahu lah kitabnya. Istri yang izinkan suami poligami dijamin masuk surga, betul nggak? Gimana itu? Iya, otomatis karena dia itu kan mencari ridho dari suami, Pak. Karena ridho dari suami itu adalah jalan istri-istri juga untuk mendapat ridho Allah. Oh gitu. Jadi dia membiarkan suami kawin lagi, dia masuk surga, dijamin masuk surga. Iya Pak, enak makanya masuk surga. Kalau mampu itu pun. Ini narasinya gini Pak, narasinya gini. Ya, biar perjelas ya gini. Istri gini, taruh sabar. Istri itu memperbolehkan, kenapa? Pasti ada alasan, soalnya di dalam Al-Quran yang boleh nikah lagi itu harus bersyarat Pak. Seperti aduh. Tes 1 2 3 gimana sekarang? Oke. Gini,
di dalam Quran untuk laki-laki itu diperbolehkan, bukan dilarang, tapi diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu. Oke? Diperbolehkan, bukan diwajibkan. Miknya Bang Oji ya tuh, Bang Oji. Bang Oji ini mic-nya. 1, 2, 3 gimana Mbak Natali? Iya. Masih gak? Sekarang aman, nggak tahu nanti nih. Oke, gini ya. Di dalam Al-Qur'an itu diperbolehkan, bukan diwajibkan ya. Konteks saya bacanya, tolong diperhatikan lagi, bukan diwajibkan, tetapi diperbolehkan. Diperbolehkan berarti ada mempunyai syarat. Satu, istri mandul misalkan. Pokoknya syarat-syarat di dalam hadis dan dalam Al-Qur'an itu diperbolehkan. Nah, permasalahannya selain dari Islam, ya kan, dan nabi-nabi juga itu pada nikah lagi Pak, atau lebih dari, atau poligami. Kecuali Yesus yang nggak nikah gitu, beda ya. Tapi di dalam itu ada juga Yesus menikah. Ini wallahualam. Berarti udah dijawab Pak ya. Istri itu memperbolehkan dengan alasan misalkan istrinya itu pada mandul. Istrinya misalnya orang lain, kan suami punya istri tapi istrinya mandul, dan istri ini memperbolehkan untuk nikah lagi, mengizinkan. Nah itu yang dianggap bahwa istri itu akan masuk surga itu. Itu Bang Oji suaranya. Terus tekan. Iya. Tapi nggak cuma itu Pak King. Jadi walaupun istrinya bisa memberikan keturunan, istrinya juga mengurus suami sudah sangat baik. Tapi kalau istrinya ridho, suaminya menikah lagi ya, benar-benar ridho, benar-benar ikhlas, dia mencari ridho Allah dengan melalui dia mengizinkan juga suaminya menikah, itu nggak masalah. Jadi nggak harus menunggu istri juga harus punya kekurangan dulu atau enggak gitu, enggak. Cuma memang solusi, kalau istri punya kekurangan boleh mengizinkan suaminya menikah lagi, boleh, itu untuk solusi. Tapi kalau istrinya tidak ada masalah, mau menikahkan lagi suaminya nggak apa-apa. Ya gini Mbak Natalia, sebentar, saya mau tanya Mbak Natalia, kalau suami minta kawin lagi mau? Loh, jangankan suami saya yang minta, saya yang nyuruh suami saya nikah lagi. Oh gitu ya? Iya, saya bersedia suami saya. Wah enak banget ya jadi laki-laki kalau gitu, aduh. Iya makanya, nah saya juga, kenapa saya mengizinkan suami saya untuk menikah lagi? Karena saya tahu suami saya itu, menurut saya suami saya itu mampu dan dia sudah membahagiakan saya. Jadi apa salahnya kalau saya juga ingin membahagiakan dia supaya dia bisa menikah lagi. Jadi sama-sama bahagia, kan repotnya apa gitu loh. Gini banyak di kejadian. Oh jangan Pak. Saya Jangan bawa cerita. Oke, jangan bawa cerita. Iya. Sekarang gini, sebentar. Oke, sebentar. Saya bawa oknum ya. Sebentar. Saya bawa oknum nih. Iya Bang Oji. Putus official, aduh. Iya sebentar. Pak King jangan bawa oknum. Oke, silakan Bang. Oke, gini. Ini ceritanya di Malaysia. Malaysia itu kan banyak tuh poligami itu. Ya kan? Akhirnya menimbulkan tidak. Gini, dengar dulu. Dengar dulu, sebentar. Anda langsung tunggu, aku sampaikan dulu. Terus itu saking banyaknya poligami dan terkadang menimbulkan masalah sosial ya di beberapa masyarakat di sana di Malaysia, karena kebanyakan laki-laki itu menikah tapi tanpa sepengetahuan istri. Katanya itu dibolehkan tanpa sepengetahuan istri. Nah, akhirnya pemerintah di sana turun tangan, bikin aturan kalau suami yang mau poligami harus ada sepengetahuan istri. Aturannya di Malaysia gitu. Karena banyak laki-laki kawin lagi tidak seizin istri. Katanya itu diboleh di dalam agama. Gimana aja? Ini udah bawa cerita. Memang boleh. Bawa cerita ini berita tentang ini. Boleh. Sah walaupun tanpa sepengetahuan istri pertama, itu secara syariat Islam sah. Tapi secara negara itu tidak boleh. Secara agama tidak boleh. Sekarang begini, kalau misalkan dia menikah secara syariat Islam udah sah, tapi tidak secara agama, kemudian ketahuan nih oleh agama, kan berabe juga. Bukan secara agama kan. Secara agama itu boleh sah. Secara agama ya, tidak boleh secara negara. Ya, kalau secara negara harus izin dari istri pertama. Tapi kalau secara agama ya boleh, nggak perlu izin istri pertama. Ya boleh. Kenapa boleh?
Karena karena memang di dalam syariat Islam boleh nikahilah 2, 3, 4 gak masalah tanpa persetujuan istri. Tapi kalau di dalam syaratnya poligami itu adil, Pak King. Syaratnya poligami itu tidak adil. Harus disampaikan dong kepada istrinya bahwa saya mau menikah. Aduh, Pak King ini. Tapi begini, Pak gitu. King, tapi dalam dunia nyata, dulu Pak dengar dulu Pak. Tapi dalam dunia nyatanya itu kebanyakan semua yang poligami itu diketahui oleh istri pertama, Pak. Maaf nih. Kak Nur, saya bantu ini dulu ya. Maksudnya mau jelasin dulu ke Pak King. Jadi gini Pak King ya, kalau memang berdasarkan hukum Islam menikah lagi, maksudnya poligami atas izin istri atau tidak izin istri itu sama-sama sah. Karena pernikahannya itu mau suami nambah istri lagi itu syaratnya satu. Asalkan bisa adil. Dan pernikahannya sah karena apa? Kenapa istri tidak terlalu dipentingkan tahu atau tidak tahu berdasarkan agama ya? Karena tanggung jawab untuk menikah lagi itu di suami. Jadi dia mau punya istri 2, istri 3. Yang tanggung jawab itu suaminya, bukan istrinya yang pertama, bukan. Itu itu tidak adil dong. Tidak adil dong kalau gitu. Adil karena dia nggak sampaikan kepada istrinya. Dia nggak sampaikan kepada istrinya. Sesuatu yang disembunyikan itu kan nggak sesuai. Biarkan Abu Adi bicara, silakan. Abu Adi, Pak. Jadi sesuai syariat. Biarkan Ustaz berbicara, Abu Adi, silakan. Sebentar, saya dari tadi tahan. Ini berbicara ini antara perasaan dan syariat. Bicara antara hati dan hukum dan aturan. Di dalam Islam, Allah itu lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu memiliki kodrat masing-masing. Nah, bagi kaum wanita, kata Rasulullah, "Idza sallat imra'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulul jannati min ayyi abwaba al-jannati syi'ti." Jadi, jika seorang wanita dia selalu menjaga salat 5 waktu, dia jaga puasanya sebulan, betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan yang zina, benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang kau suka. Artinya, di dalam hadis ini ada satu syarat bagi wanita untuk memilih pintu surga yang dia inginkan, yakni apa? Taat kepada suaminya. Nah, bentuk ketaatan ini seperti apa? Kata Rasulullah, la ta'ati la makhluk fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Pernikahan itu bukanlah kemaksiatan, ya, bukanlah sebuah kejahatan. Nah, ketika pertanyaan abang tadi, apakah wanita yang mengizinkan suaminya poligami masuk surga, itu bentuk ketaatan, bukan syarat dari poligami. Itulah bentuk ketaatan seorang istri, karena suaminya meminta sesuatu yang itu hukumnya halal dalam Islam, bukan yang haram. Kecuali dia minta istrinya, saya mau selingkuh, istrinya zina, istrinya izinkan, nggak boleh. Nah, itu kemaksiatan. Tapi di dalam ketaatan, maka seorang istri itu wajib taat kepada suaminya. Disitulah yang membuat dia masuk surga, bukan karena dia memberikan izin kepada suami untuk nikah. Silakan lanjutkan, host. Oke, saya balik lagi. Saya juga punya cerita nih, Bang King nih. Saya juga punya cerita. Ada pendeta itu melakukan poligami tanpa persetujuan istrinya. Itu bagaimana itu, Pak King tuh? Kok seorang pendeta melakukan poligami, Pak King? Ya, halo. Itu oknum ya, oknum. Tadi kan jangan oknum, berarti itu oknum. Aku aja bukan pendeta, sudah tahu bahwa itu dosa, nggak boleh. Apalagi dia seorang pendeta, berarti nggak pantas dia jadi seorang pendeta. Berarti dia oknum.